di Cisepan akan melaksanakan redaton. Redaton itu apa? Redaton itu adalah kegiatan membaca selama 15 menit di halaman sekolah. Apakah sudah menyiapkan bukunya? Coba mana? Ya, redaton itu kita akan mereview. Nanti kalau kita sudah membaca 15 menit, siapa yang mau maju ke depan untuk mereview hasil bacaannya ya? Sudah siap membaca bukunya? Ya. Tapi sebelum membaca bukunya, kita tepuk literasi terlebih dahulu. Sudah hafal kan? Ya. Oke, 1, 2, 3, tepuk literasi. Ambil buku, baca buku, cari tahu, tambah ilmu. Yes, yes, yes. Semangat tidak untuk membaca hari ini? Semangat. Oke, sudah siap ya bukunya? Coba lihatin sekali lagi bukunya mana? Oke, membaca buku dimulai dari sekarang. Apakah membacanya sudah selesai? Coba siapa ya yang mau ke depan untuk mereview hasil bacaannya? Coba ada yang mau ke depan nggak? Cuma tangannya. Mana yang mau ke depan? Coba Revani. Oke, Revani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Revani Naila Putri, kelas 4, Sekolah SDN Cisepan, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Judul buku Ki Hajar Dewantara. Jumlah halaman 47. Penulis Frida Firdiani. Penerbit B-Media. Tahun terbit 2010. Raden Mas Suwerdigrat atau lebih dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara adalah aktivitas revolusi nasional Indonesia, guru, kolumnitas, dan politisi yang diakui sebagai pelopor pendidikan di Indonesia selama menundukkan Belanda di Indonesia. Dia adalah pendiri perguruan taman siswa, yaitu lembaga pendidikan pertama di Indonesia yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halalnya para priayi maupun orang-orang Belanda. Ki Hajar Dewantara mendapatkan gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional oleh Presiden Soekarno pada tahun 1959 atas jasa-jasanya dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia. Suwerdi berasal dari lingkungan keluarga bangsa Adipen Mekalukan. Dia merupakan putra dari G.H. Suwerdigrat dan cucu dari Paku Alam I3 sebagai seorang bangsawan Jawa. Ki Hajar Dewantara mendapatkan kesempatan belajar di beberapa sekolah terkemuka dimulai dari Eurofest C, Lageres School L, sekolah rendah untuk anak-anak Eropa. Ia juga sempat melanjutkan ke Strasbourg LGD for English Artes Sofia di Jakarta, namun tidak menyelesaikan pendidikannya di sana karena alasan kesehatan. Walaupun tidak mendapatkan pendidikan di Sofia, Suherwardi yang kemudian dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara memperoleh wawasan luas tentang pendidikan dan kebudayaan lokal. Ia mengabulkan pendidikan formalnya dengan nilai-nilai tradisional Jawa yang kelak menjadi dasar
perjuangannya untuk kesehatan kesetaraan dalam pendidikan. Selain berperan sebagai pendidik, Ki Hadrat Dewantara juga dikenal sebagai jurnalis. Ia menulis di berbagai surat kabar seperti Suwantimo dan The Express dan Yellow India, di mana tulisannya berisi kritik taman terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Artikelnya penuh dengan semangat kebangsaan dan menjadi alat propaganda untuk membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia tentang pentingnya persatuan dan kemerdekaan. Tuliskan novelnya Wallendinya Aku Seorang Belanda menjadi sangat terkenal karena mengkritik keras pemerintah kolonial. Tulisannya ini membuatnya diasingkan ke Pulau Bangka, tetapi hal itu tidak menghentikan perjuangannya. Pada tahun 1912 bersama Tito Kristolo dan Damudirat Hadrat Dewantara mendirikan Insobel Party, yaitu partikel politik pertama di Indonesia yang beraliran nasional. Partai ini memiliki tujuan utama memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Namun upaya tersebut menetapkan penolakan dari pemerintah kolonial Belanda yang khawatir dengan gerakannya nasionalis tersebut banyak mendapatkan tekanan, termasuk penolakannya oleh pemerintah Belanda. Semangat Ki Hadrat Dewantara dalam memperjuangkan hak rakyat Indonesia tidak pernah padam. Setelah masa penghasilannya, Ki Hadrat Dewantara kembali dengan tekad yang semakin kuat untuk membangun pendidikan yang berorientasi pada nasionalis. Pada tahun 1922, ia mendirikan National Religious Taman Siswa Pendidikan Aman. Lembaga ini memberikan pendidikan kepada rakyat pribumi yang saat itu tidak memiliki akses yang sama dengan kaum bangsawan atau Belanda. Taman siswa menekankan metode pendidikan yang berbeda dari sistem kolonial, alih-alih menggabungkan pendekatan pemerintah dan pendidikan di taman siswa ebrasi. Pada semangat kebangsaan dan kebangsaan berbeda, tujuan adalah untuk membentuk generasi yang cinta tanah air dan siap memperjuangkan kemerdekaan. Perjuangan Ki Hadrat Dewantara dalam dunia pendidikan tidak bisa dilepaskan dari perannya dalam politik. Sebagai Menteri Pendidikan pertama di Indonesia tahun 1950, ia menetapkan semangat pendidikan yang merdeka dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ki Hadrat Dewantara juga dikenal sebagai semboyannya Wuri Handayani yang menjadi salah kemerdekaan pendidikan Indonesia. Hingga kini ia juga dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gajah pada tahun 1999 dan diangkukan sebagai pahlawan nasional di tahun yang sama. Ki Hadrat Dewantara meninggalkan dunia di kota Yogyakarta pada tanggal 26 April 1959. Di kediamannya di Depok Ki Hadrat Dewantara, jenazahnya kemudian disimpan di
di Pendang Agung Taman Siswa untuk kemudian dimakamkan di Taman Wijaya Bratara pada tanggal 29 April 1959. Upacara pemakamannya dipimpin oleh Suwarto yang bertindak sebagai inspektur upacara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Terima kasih, tepuk tangan dong buat baik. Nah, yang tadi review sama Fani itu siapa? Sebagai tokoh apa? Pendidikan Indonesia. Nah, pendidikan Indonesia itu diperjuangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Walaupun Ki Hajar Dewantara sudah tidak ada, tapi Hari Nasional Pendidikan Indonesia itu selalu diperingati pada hari kelahirannya. Pada kelahiran Ki Hajar Dewantara itu sebagai peringatan Hari Pendidikan Indonesia. Mungkin sekian kegiatan Redaton tantangan bulan Juli tahun 2026. Mungkin sekian tantangan kegiatan Redaton di SDN Cisepan bulan Juli 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.